Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Infrastruktur TI. Saya beserta teman saya Zahara Tunisa dan Mailul Muna. Di sini saya akan mengulang materi tentang infrastruktur TI. Sebelum kita lanjut kepada materi infrastruktur TI, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu infrastruktur TI. Infrastruktur TI adalah serangkaian perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasionalkan keseluruhan perusahaan. Namun, infrastruktur TI juga merupakan rangkaian dari layanan keseluruhan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen serta terdiri atas kapabilitas manusia dan teknik. Hubungan di antara perusahaan infrastruktur TI dan kapabilitas bisnis. Di PPT ini kita bisa melihat bahwa strategi bisnis, strategi TI, dan teknologi informasi itu saling berhubungan dengan layanan dan infrastruktur TI, di mana tujuan layanan dan infrastruktur TI dalam sebuah perusahaan itu untuk melayani konsumen, melayani pemasok, bahkan melayani perusahaan itu sendiri. Evolusi infrastruktur TI. Di sini bisa kita lihat bahwa infrastruktur TI itu mengalami evolusi dari tahun ke tahun. Yang pertama era mainframe umum dan komputer mini, yaitu tahun 1959. Yang kedua era komputer pribadi, yaitu tahun 1981. Yang ketiga era klien atau server, yaitu tahun 1983. Yang keempat era komputasi perusahaan, yaitu tahun 1992, dan era komputasi cloud dan mobile, yaitu tahun 2000. Teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur itu memuat 3 hukum. Yang pertama hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor, yang kedua hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar, dan yang ketiga hukum MATLAB dan ekonomi jaringan. Baik, nama saya Zahara Tunisa. Saya akan melanjutkan pembahasan dari materi kami, yaitu komponen infrastruktur. Komponen dari infrastruktur ini terbagi menjadi 7 komponen. Yang pertama ada platform perangkat keras komputer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih platform itu. Platform adalah perangkat keras dasar komputer dan perangkat lunak sistem operasi, yaitu tempat aplikasi perangkat lunak dapat dijalankan. Ini merupakan fondasi dasar di mana aplikasi atau perangkat lunak didukung dan dikembangkan. Platform perangkat keras komputer ini meliputi platform hardware komputer, yaitu perangkat-perangkat yang ada di komputer seperti PC desktop, netbook, komputer server, dan perangkat lainnya, yang merupakan akses menuju teknologi informasi atau IT. Yang kedua ada platform sistem operasi. Ini berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Produsen terbesar dalam komponen ini adalah Windows, Linux, dan lainnya. Yang ketiga ada aplikasi perangkat lunak perusahaan. Komponen ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk menjalankan dan mengoptimalkan operasional. Melalui komponen ini, data dikumpulkan, diolah, dan disajikan. Kemudian yang keempat ada pengelolaan dan penyimpanan data, yaitu seluruh perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola seluruh data perusahaan sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan efisien. Yang kelima ada platform jaringan atau telekomunikasi. Platform ini umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon dan telekomunikasi yang menawarkan data dan suara, jaringan jangkauan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Yang keenam ada platform internet. Komponen ini sangat berhubungan dengan infrastruktur jaringan perusahaan. Komponen ini menjadi penghubung yang paling penting di antara komponen yang lainnya. Yang ketujuh atau yang terakhir ada jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Memiliki layanan konsultasi integrasi sistem akan memberikan kemudahan pengelolaan teknologi dengan pengalaman yang bisa menjamin pemeliharaan teknologi. Pengintegrasian perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama milik perusahaan. Selanjutnya, tren platform perangkat keras terkini. Yang pertama ada platform digital mobile.
Platform digital ini disebut juga dengan komputer genggam. Platform digital mobile ini telah banyak menggunakan fungsi yang sebelumnya hanya dimiliki atau terdapat pada PC, namun sekarang juga terdapat di smartphone. Contohnya transmisi data, penjelajahan web, pengiriman pesan instan atau email. Yang kedua ada konsumerisasi dari IT dan BOD. Ini merupakan sebuah fenomena di mana para karyawan diizinkan membawa atau menggunakan perangkat ponsel sendiri di tempat kerja. Fenomena ini disebut juga dengan bawa perangkat sendiri atau break your own the right. Ini merupakan tindakan termasuk membawa perangkat pribadi, namun juga mencakup perangkat lunak yang digunakan di organisasi bisnis seperti Yahoo, Google, Gmail, Google Apps, dan lainnya. Yang ketiga ada komputasi jaringan dan virtualisasi. Komputasi jaringan mengacu pada penggunaan komputer dan perangkat lain dalam jaringan yang terhubung. Virtualisasi adalah proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi sehingga dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Yang keempat ada cloud computing, adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Pada materi dari pembahasan kami terdapat 2 sesi interaktif. Yang pertama ada sesi interaktif manajemen. Yang pertanyaannya, mungkinkah penggunaan handphone untuk bekerja? Menurut saya, di sekeliling kita atau di sekitar kita memang banyak sekali orang-orang yang menggunakan handphone baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk bekerja. Bahkan HP ini sendiri sudah menjadi kebutuhan bagi individu. Namun jika handphone ini digunakan di perusahaan yang besar untuk menyimpan berbagai dokumen yang penting atau lainnya, sepertinya penggunaan handphone ini kurang tepat dikarenakan sebuah perusahaan yang besar memiliki dokumen yang besar pula sehingga tidak bisa diakses melalui handphone saja, dan dikhawatirkan keamanan dari data perusahaan akan terancam ataupun data perusahaan bisa saja hilang atau dicuri. Sebab HP ini bukan hanya digunakan untuk perusahaan namun juga untuk kebutuhan pribadi individu. Namun jika perusahaan tersebut memang harus mengizinkan karyawannya menggunakan ponsel untuk bekerja, sebaiknya perusahaan tersebut harus mempunyai cara yang efektif untuk penggunaan ponsel tersebut. Tetapi alangkah baiknya perusahaan tersebut menggunakan PC atau komputer saja agar data dapat tersimpan dengan aman dan komputer dapat mempermudah dalam mengakses data-data penting. Karena jika mengakses data menggunakan handphone, maka dukungan teknisnya terbatas dan akan mempersulit pekerjaan. Kemudian sesi interaktif yang kedua ada pusat pengelolaan data ramah lingkungan, apakah baik untuk bisnis? Pekerjaan dengan kapasitas data besar seperti permintaan video, pengelolaan web, penganalisis sejumlah data besar dan transaksi memang menyebabkan terus meningkatnya biaya listrik dan ruang penyimpanan, menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sehingga perusahaan-perusahaan mencari solusi untuk pengelolaan data ramah lingkungan yang tentu saja baik untuk bisnis tersebut. Salah satu contohnya dengan menerapkan green computing, yaitu standar yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan listrik pada sebuah pusat pengelolaan data. Virtualisasi merupakan perangkat yang sangat efisien untuk penyelenggaraan green computing karena mengurangi jumlah server dan sumber daya penyimpanan pada infrastruktur IT. Google dan Microsoft membangun pusat pengelolaan data yang memperoleh manfaat dari daya hidrolik, merupakan pengembangan rangkaian teknologi untuk mengurangi sampah karbon di pusat pengelolaan data sebesar 75%, sekaligus mengembangkan perangkat lunak dan layanan baru untuk mengukur penggunaan energi dan emisi karbon. Hal tersebut mengurangi biaya listrik sekitar 20-25% melalui pengkonsolidasian server dan pusat data. Penggunaan layanan cloud computing ini juga akan menghemat energi perusahaan besar di Amerika Serikat yang menggunakan cloud computing ini dengan pendapatan di atas 1 miliar dolar Amerika. Dolar Amerika akan mencapai penghematan sebesar 12,3 miliar US dollar dan mengurangi karbon dalam 1 tahun, serta dengan 200 juta barel atau drum minyak cukup untuk 5,7 juta mobil per tahun. Ini tentunya akan menguntungkan bagi perusahaan atau bisnis dan baik untuk lingkungan juga. Kemudian tren platform lainnya ada green computing yang mengacu pada praktek dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan dan menempatkan komputer, server, dan lainnya untuk meminimalisir dampak bagi lingkungan seperti yang sudah saya jelaskan di sesi interaktif kedua. Yang kedua ada pemrosesan
prosesor hemat energi dan kinerja prima, kemudian komputasi otonom. Kemudian selanjutnya ada tren platform terkini untuk perangkat lunak. Yang pertama ada Linux dan perangkat lunak open source, kemudian Java, HTML dan HTML5, layanan web dan arsitektur berorientasi layanan alih daya perangkat lunak dan cloud service, dan lainnya. Kemudian demikian penjelasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mailul Mona. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Zaharatunisa. Bagaimana perusahaan dolar rent a car menggunakan layanan web. Yaitu dolar rent a car menggunakan layanan web untuk menyediakan prosedur standar untuk mengomunikasi perangkat lunak yang dimilikinya dengan sistem informasi perusahaan lain. Dolar rent a car dapat menggunakan rangkaian layanan web ini untuk terhubung dengan sistem informasi perusahaan lain tanpa harus membangun link khusus pada setiap sistem perusahaan tersebut. Selanjutnya, layanan alih daya perangkat lunak dan cloud server ada 4. Yang pertama, perangkat lunak terpadu dan perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak terpadu adalah rangkaian program perangkat lunak yang telah ditulis sebelumnya untuk tujuan komersial, untuk memudahkan perusahaan tanpa harus. Yang kedua, alih daya perangkat lunak. Alih daya outsourcing perangkat lunak memungkinkan perusahaan untuk mengontrak perangkat lunak yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya atau merawat sistem yang telah ada melalui pihak luar. Dan yang ketiga, perangkat dan layanan perangkat untuk berbasis cloud computing, yaitu cloud computing data yang digunakannya tersimpan pada server andalan pada sebuah pusat pengelolaan dan berskala besar, serta dapat diakses melalui internet dan browser web standar. Dan yang terakhir, yang keempat, Mazhub dan apps. Mazhub web mengombinasikan 2 atau lebih kemampuan aplikasi online untuk menciptakan aplikasi campuran yang memberikan nilai lebih bagi pelanggannya ketimbang aslinya. Apps adalah bagian kecil dari perangkat lunak yang dijalankan pada internet. Selanjutnya, isu manajemen. Ada 3. Yang pertama, berhubungan dengan perubahan platform dan infrastruktur. Yang kedua, memanajemen dan data kelola governance. Yang ketiga, melakukan investasi dan infrastruktur secara baik. Dan yang selanjutnya, biaya komponen TCO. Ada 2. Yang pertama, biaya total kepemilikan aset teknologi. Yang kedua, model daya kompetitif untuk investasi struktur TI, yaitu permintaan pasar terhadap layanan yang disediakan perusahaan. Strategi bisnis perusahaan, strategi infrastruktur dan biaya teknologi informasi TI perusahaan, penilaian teknologi informasi, layanan dari perusahaan pesaing, dan investasi infrastruktur TI yang dilakukan oleh perusahaan asing. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.